Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama khususnya nikmat sehat, nikmat Islam dan iman, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan aktivitas kegiatan rutin kita, yakni tadarrus atau ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita sangat berharap tadarrus kitab ini menjadi salah satu wasilah bagi kita sehingga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan tadarus ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang kita patut banggakan kecuali seandainya Allah memberikan kenikmatan berupa kesehatan ini, kita manfaatkan betul untuk aktivitas kita yang bisa bermanfaat, termasuk diantaranya adalah kegiatan rutinitas kita pada Selasa malam Rabu ini. Baik, sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian ini dengan membacakan Ummul Kitab yang hadiahnya disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan para guru-guru kita, terlebih khusus untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabi kulli al-qarabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami' masyayikhina wa nakhusu bi hadrati wa muallifi hadzal kitab al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babur rukhsati fil 'araya wa bai'ul usuli was thimar wathamar. Babur rukhsati fil araya, bab menjelaskan tentang keringanan dalam masalah akad araya, akad aria, wa bai'ul usuli wathimar, dan menjual pohon serta menjual buah-buahan. Jadi bab ini membahas atau mengkaji terkait dengan hadis-hadis yang ada hubungannya dengan akad aria dan akad jual beli pohon serta jual beli buahnya. Hadis yang pertama, an Zaid
ibni Thabit radhiyallahu taala anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya atau rakhisa fil araya antuba'a bi kharsiha kaila, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan di dalam masalah aria untuk dijual tangkainya atau dijual bersamaan dengan tangkainya dengan takaran yang ditentukan. Muttafaqun alaih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa pertama, aria itu adalah salah satu model akad yang kalau kita gambarkan, kita definisikan, memberikan keleluasan atau memberikan kuasa pengelolaan terhadap orang lain dengan mengambil atau perawatan pohon dengan mengambil buah-buahannya. Artinya saya punya pohon, kemudian diserahkan pengurusannya, diurusi oleh orang lain yang kemudian akan mendapatkan keuntungan buah tersebut dari pohon. Jadi dibayar karo buahnya, dibayar dengan buah. Kita duitan pelem akeh pisan mono diurus. Hasilnya sampean ali buah mangganya, saya juga sebagai pemilik akan mendapatkan buah mangganya. Itu namanya akad uroya. Yang demikian itu kata Rasulullah boleh dalam posisi banda atau pohon yang dalam akad uroya atau akad aria itu dijual beserta dengan tangkainya dengan takaran tertentu. Nah, ini sudah pohon diserahkan orang lain untuk diurus, tapi di tengah perjalanan kemudian buahnya dijual dengan buah lagi, dengan buah lagi. Nah, itu diperbolehkan. Jadi kalau dalam gambaran di sini itu terjadi ada dua penumpukan akad. Status yang pertama itu adalah pohon yang sedang dalam berstatus dikelola oleh orang lain. Itu akad yang pertama. Akad yang keduanya, pohon yang sedang diserahkan urusannya kepada orang lain tersebut itu dijual. Nah, ini ada dua penumpukan akad. Nah, yang demikian itu rokhso atau rokhiso, diberikan keringanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya boleh ketika kita sedang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk merawat suatu pohon yang kemudian keuntungannya atau imbalannya dari buah tersebut, itu saya boleh untuk menjual buah yang ada di sana, itu yang sedang dalam proses pemberian atau dikuasai atau ditangani oleh orang lain tersebut, dijual dengan buah-buahan yang lain. Nah, itu diperbolehkan. Nah, uroyanya atau arianya memberikan kepada orang lain agar diurus, itu satu akad yang diperbolehkan dalam syariat. Pertama itu. Yang kedua, menjual barang yang sedang dalam status aria itu juga diperbolehkan. Itu dirukhsah oleh Kanjeng Nabi. Mestinya kalau ditumpuk dalam satu akad itu harusnya nggak boleh, karena ini sudah statusnya dalam pusaran akad. Akad apa itu? Akad aria. Tapi kok masih diperbolehkan oleh Rasulullah untuk dijual, padahal statusnya dalam status akad tertentu. Akad apa itu akadnya? Akad aria. Nah, itu maksud dari hadis ini. Rokhiso fil aria antuba abi khorsiha kaila, muttafaqun alaih. Wali Muslim, dan kalau dalam hadis redaksinya Imam Muslim, rokhiso fil aria
ya'khudhuha alul baiti bi kharsiha tamron ya'kulunaha rutaba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan dalam masalah ariyah yang dijual oleh ahlul bait, maksudnya yang dijual oleh pemiliknya, pemilik pohon tersebut. Yakhudhu bi kharsiha, dengan tangkainya dibeli rutoban, dengan kurma basah. Jadi saya sebagai pemilik pengen makan kurma basah, sehingga membeli satu kurma basah, sehingga kurma yang ada di pohon itu kemudian saya beli untuk bisa mendapatkan kurma yang bisa saya langsung makan. Nah itu tujuan yang seperti itu diperbolehkan. Padahal pohon ini itu sedang dikelola oleh orang lain yang akan mendapatkan imbalan dari pohon atau dari buah tersebut. Itu kalau dalam redaksinya Imam Muslim hanya tamron ya'kulunaha rutaba. Ya itu tambahannya ada ya'khudhu ahlul baiti bi kharsiha. Dijual oleh ahlul bait atau si pemilik pohon tersebut. Hadis selanjutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhisa fi bai'il ariya bi kharsiha fi ma duna khamsati ausukin au fi khamsati ausukin. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan di dalam masalah jual beli arya, jual beli pohon yang sedang dikelola oleh orang lain, bi kharsiha, dengan tangkai-tangkainya, fi maduna khamsati ausuk, dengan ukuran atau dengan jumlah di bawah 5 ausak, au fi khamsati ausak, atau 5 ausak. Jadi kurang dari 5 ausak atau pas 5 ausak, itu yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau takarannya, jumlahnya, kiloannya itu lebih dari 5 ausak, maka tidak diperbolehkan. Buah-buahan yang ada di pohon yang sedang dikelola oleh orang lain, kemudian saya dijual dengan misalnya ini kurma, ini pohon kurma dikelola sama orang, sedang dikelola sama orang lain. Nah, kurma yang ada di sini itu kemudian diambil, dijual, dibeli dengan kurma kering, dengan tujuan saya ingin memakan kurma yang saya beli itu. Ada kurma yang bisa langsung saya makan, maka beli kurma ini. Ini saya jual kurma yang ada di pohon ini. Saya serahkan. Nah, yang demikian itu jumlahnya yang dijual, kata Rasulullah, yang diperbolehkan itu jumlahnya harus kurang dari 5 ausak atau 5 ausak. Kalau lebih, misalnya ada 6 ausak, 7 ausak, maka tidak diperbolehkan. Jual belinya itu tidak diberikan, tidak dirukhsah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i thimari hatta yabda'u salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'a, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba 'ahatuha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah-buahan hatta yabdua salahuha, sampai bentuknya terlihat bagus. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Rasulullah melarang orang yang menjual dan orang yang membeli. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, kalau dalam riwayat yang lain dikatakan wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba 'ahatuha. Ada tambahan, apabila dan Kanjeng Nabi ditanyakan soal salahuha, tentang buah yang bagus itu seperti apa, Kanjeng Nabi menjawab hatta tadhhaba 'ahatuha, yaitu buah yang bersih dari cacat. Tadhabu ilang opo ahatuha cacate samroh. Lem dimaknai ala pesantren, kolangan dika sopo Kanjeng Nabi hatta tadhaba, sehingga ilang opo ahatuha cacate samroh. Berarti maksudnya buah yang bersih dari cacat, terlihat bagus. Itu maksudnya karena idza su'ila, ketika Nabi ditanyakan bahwa buah yang bagus itu seperti apa, adalah buah yang tidak cacat, berarti tidak gosok atau tidak
kecil yang rasanya masih tidak bisa dinikmati manfaatnya. Sekarang kan ada praktek-praktek kekinian, misalnya wong dagang pelem ya, itu masih kecil-kecil lalu kemudian sudah ya saya beli, buahnya saya beli itu, mangganya saya beli, lalu ditinggal setelah beberapa bulan kemudian baru diambil misalnya. Setelah kelihatan baru kemudian diambil. Membelinya itu masih dalam keadaan kecil-kecil sekali. Nah itu bagaimana yang demikian itu? Kalau berdasarkan hadis ini, naha an bai'its thimar hatta yabda'u sholahuha. Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Lalu hadis selanjutnya wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thimar hatta tuzhiya. Qila wa ma zahuha qala tahmaru wa tasfaru muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini makna hadisnya sama saja dengan hadis yang di atas. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hatta tuzhiya, sampai kelihatan bagus. Qila, kemudian Kanjeng Nabi ditanya, wa ma zahuha, apa itu yang dimaksud dengan buah yang bagus itu? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, tahmaru, yaitu buah yang sudah memerah, wa tasfaru, dan buah yang sudah menguning. Artinya apa? Buah sing wis mateng. Kalau hadis di atas kan wa kana idza su'ila an solahiha hatta tadzaba ahatuha, sampai kelihatan, sampai cacatnya hilang. Itu kalau hadis di atas. Tapi kalau di sini tahmaru wa tasfaru, yaitu memerah dan menguning. Kalau yang pertama hatta tadzaba ahatuha, boleh jadi barangnya belum matang. Misalnya sudah berbentuk, sudah bagus. Pelem wis bentuknya wis katon bagus, tapi durung kuning, tapi durung abang, masih atos, masih hijau, tapi sudah kelihatan bagus. Nah itu dalam kategori hadis yang pertama itu masuk. Tadhaba'ahatuha, cacatnya sudah nggak ada. Itu yang demikian itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam hadis yang kedua itu lebih jelas lagi. Tahmaru wa tasfaru, yang dimaksud dengan buah yang bagus itu adalah buah yang sudah matang, buah yang sudah memerah, atau buah yang sudah menguning. Jadi bakal ninduwur belum tentu matang, bakal hadis yang kedua itu sudah pasti matang. Intinya sama saja, pokoknya sampai kelihatan bahwa buah itu sudah terasa manfaatnya. Substansinya itu antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Lalu hadis selanjutnya wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il inabi hatta yasudu wa an bai'il hubbi hatta yashtaddu. Rawu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi naha an bai'il inab. Kanjeng Nabi melarang menjual anggur hatta yasuda, sampai anggur itu berwarna hitam, sampai matang. Wa an bai'il hubbi hatta yastaddu, dan tidak diperbolehkan, dan melarang, Kanjeng Nabi melarang menjual biji-bijian hatta yastaddu, sampai biji-bijian itu terasa keras. Rawahu al-khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim, Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Lalu hadis selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law bi'ta min akhika tamran fa asabathu haijatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il hawaij. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lau bi'ta min akhika tamron fa asobatu haijatun. Apabila kamu membeli kurma dari saudara kamu, wa asobathu haijatun, dan kormanya busuk, fala yahillu laka ayyakhudha minhu syai'a, maka kamu tidak berhak mengambil sesuatu pun dari saudara kamu. Menjual barang apapun kepada saudara kita dan ternyata barang itu rusak, kalau di sini contohkan barang itu busuk, tamar itu busuk, korma itu busuk, maka saya tidak boleh mengambil uangnya, uang bayarannya. Gitu. Jadi lamunan saya dagang korma, ning batur ini sedulure gula, terusan sing didol kormae ternyata busuk, maka saya tidak halal mendapatkan bayaran dari apa yang saya jual. Itu la yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil sesuatu dari saudara kita. Maksudnya yang nyukut duite itu tidak diperbolehkan. Bima ta'khudhu mala akhiki bi ghairi haqqin, ya, sebab kamu akan mengambil barang yang tanpa hak. Mau menjual barangnya rusak, masa oleh duit, nah, itu tidak diperbolehkan. Namanya mengambil sesuatu tanpa hak, yang menyebabkan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengambil iwad atau bayaran atas jual beli kita tamar atau buah-buahan yang membusuk. Gitu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat milik Imam Muslim juga, annan nabiyya amara biwad'il hawaij, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengurungkan, tidak jadi menjual buah yang busuk. Jadi ketika kita menjual tamar, korma, dan kormanya ternyata busuk, itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk dibatalkan akad jual belinya. Wis aja diterusakan dari Kanjengnya, aja diterusakan, dibatalkan baik. Artinya apa? Diurungkan, jangan terjadi akad jual beli. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks, dalam masalah buah yang membusuk atau buah yang rusak. Itu jangan sampai terjadi jual beli tersebut. Yang curang dalam jual beli, saya beli barang atau buah-buahan yang begitu banyak, lalu kemudian dihargai dengan nilai yang ditaksir semuanya harganya bagus semua, tapi ternyata di dalamnya separuh lebih atau seperempatnya barang-barangnya rusak, atau barang-barangnya buah-buahnya membusuk karena tertutupi oleh barang-barang yang baik, dijual dengan harga yang semuanya dengan harga yang bagus. Nah, itu termasuk ghurur nantinya. Nah, yang demikian itu maka mengambil iwad dari separuh barang yang rusak itu bila hakin dengan tanpa hak, itu tidak diperbolehkan karena barang-barangnya rusak. Harus ditaksir, harus dihitung ulang. Yang bagusnya berapa, yang rusaknya berapa. Kira-kira dihargai segitu, itu logis atau enggak, masuk akal atau enggak, merugikan atau enggak antara si penjual dan pembeli. Kalau ternyata masuk akal, kalau ternyata tidak merugikan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata merugikan, itu akan membuat akad jual beli tersebut menjadi tidak sah. Yang terakhir, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbira fa thamaratuha lil ba'i alladhi ba'aha illa ayyashtaritu al mubta'u, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, barang siapa yang membeli pohon korma setelah dibesarkan atau dibesarkan lalu kemudian dikawinkan itu. Barang siapa yang membeli pohon kurma atau pohon yang sudah distek, yang sudah dikawinkan, fasamratuha lil ba'i, maka buahnya pohon tersebut itu untuk orang yang menjual, lil ba'i. Saya tuku wiwitan, sing wiwitannya dikawinaken.
Nah, wiwitan itu sudah berbuah, maka buahnya itu bukan untuk saya sebagai orang yang pembeli, tapi lil bae, untuk orang yang menjual pohon tersebut. Berarti pemilik pohon, pemilik awal. Setelah dijual kepada saya, berarti kan pohonnya sudah menjadi milik saya. Tapi buahnya itu tidak ikut terjual, masih tetap miliknya al-ba'i. Alladzi ba'aha, yang lil ba'i alladzi ba'a, yaitu orang yang menjual yang telah menjualnya. Illa ayyashtarito al-mubta'u, kecuali kalau si pembeli tadi mensyaratkan. Jadi kalau misalnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan, saya beli pohon ini yang sudah di stek, tapi catatannya saya mau membeli ini dengan catatan buah-buahannya juga milik saya. Nah, itu namanya persyaratan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama. Abwabus salami wal qardi war rahni. Bab menjelaskan salam, qard dan rohan. Wallahu a'lam bishawab. Sampun isai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.